Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan gue bawakan alur cerita film terbaru ya guys ya, yang berjudul Saint Help tahun 2020 genep. Di mana film ini menceritakan tentang seorang karyawan yang harus terjebak di sebuah pulau bersama bosnya. Kira-kira apakah mereka mampu bertahan di pulau itu? Oke lah, daripada kalian ngabet pengen punya ayang seperti Aristati Kotok, mending saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Here she comes now. You know her. That old pillow, don't got those shoes. She looks like Di awal film kita diperlihatkan seorang karyawan teladan bernama Linda, di mana si Linda ini selalu bekerja keras demi perusahaan. Dia pun sangat yakin dengan kerja kerasnya selama ini, jabatannya akan segera dinaikkan. I was just saying, we're gonna have to keep. Namun setelah CEO digantikan oleh anak si pemilik perusahaan bernama Bradley, jabatan yang selama ini si Linda idam-idamkan malah diberikan ke rekan kerjanya yang bernama Marpy. Mendengar hal itu, jelas saja si Linda pun sangat shock karena sebelumnya dia sempat dipromosikan jabatan itu oleh ayahnya si Bradley. Di tengah rasa kecewa, dia pun berniat menemui bosnya itu untuk mempertanyakan hal ini. Mr. Preston? Sesampainya di ruangan si Bradley, si Linda pun langsung pertanyakan kenapa si Bradley mengangkat si Marpy sebagai wakil presiden padahal dia baru 6 bulan kerja di perusahaan ini. Dia pun merasa dialah yang paling cocok jadi wakil presiden karena selama 7 tahun bekerja di sini, dia selalu bekerja keras demi perusahaan. Sit. Now, I'm going to be frank with you. Kemudian si Bradley pun menjelaskan alasan dia memilih si Marpy karena dirinya pandai bergaul dan pintar menarik para klien. Tak seperti si Linda, jangankan menarik para klien, mengurus penampilannya saja pun tidak bisa. Yeah. Oh yeah. Namun jika si Linda ngebat dengan jabatan itu, maka dia harus ikut ke kantor cabang yang ada di Bangkok dan menyelesaikan pekerjaan di sana. Dan jika dia berhasil, maka si Bradley akan mempertimbangkan si Linda sebagai wakil presiden. Hingga di tengah obrolan, tunangan maghrib si Bradley yang bernama Juri pun datang. Dirasa tidak ada yang perlu lagi dibicarakan, si Linda pun memutuskan untuk pergi. You understand? Di keesokan harinya, si Linda yang ingin membuktikan bahwa dia layak menjadi wakil presiden memutuskan untuk ikut ke kantor cabang yang ada di Bangkok. Setelah lepas sandal, si Linda pun terlihat sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Di sisi lain, si Marpy dan yang lainnya malah asik melihat video si Linda yang sedang memberitahukan cara bertahan hidup di tengah hutan. I know all 3 of them. Namun bukannya menginspirasi, video itu malah terlihat konyol. Sontak saja si Marpy dan yang lainnya tertawa puas melihat kekonyolan si Linda. Sadar mereka sedang menertawakannya, jelas saja si Linda pun sangat sedih. Namun di tengah kesedihan, tiba-tiba Give you a little hint. Sekali akibat adanya cuaca buruk, pesawat pun harus mengalami kerusakan dan sebagian penumpang pun harus kesedot keluar sebelum pesawat itu membui ke tengah laut. Kira-kira apakah Linda akan selamat? Masa kalian nggak tahu?
Singkat waktu setelah tersadar, Selinda pun sudah terdampar di sebuah pulau. Di tengah kebingungan, dia pun berniat mengelilingi pulau itu karena siapa tahu masih ada orang yang selamat selain dirinya. Beberapa saat kemudian, Selinda pun menemukan seseorang yang terdampar di bibir pantai. Rupanya itu adalah si Bradley, dan untungnya si Bradley masih hidup, hanya mengalami luka di cokornya saja. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk menolongnya. Namun setelah melihat cuaca yang sebentar lagi akan hujan, Selinda pun bergegas membuat shelter darurat terlebih dulu. Dengan ilmu surpep yang dia miliki, Selinda pun berhasil membuat shelter darurat hingga mereka pun memiliki tempat untuk bermalam. Di keesokan harinya, si Brady pun sadar dari pingsannya. Melihat hal itu, Selinda pun langsung berikan air minum yang sudah dia tampung dari air hujan. Setelah itu, Selinda pun langsung memberitahukan bahwa hanya mereka sajalah yang berhasil selamat atas insiden itu. Kemudian dia pun berniat membuat api agar mereka tidak kedinginan saat malam tiba. Walaupun dengan alat seadanya, Selinda berhasil membuat api. Melihat hal itu, si Bladdy yang sempat menertawakan Selinda kini terlihat kagum dengan kemampuannya. Sesaat kemudian, Selinda pun langsung memberikan ikan bakar hasil buruannya untuk si Bladdy makan agar bisa memulihkan tenaganya. Namun si Bladdy yang merupakan seorang CEO menolak makanan seperti itu. Namun dikarenakan tidak ada lagi makanan, Selinda pun memaksa ke si Bladdy untuk segera memakannya. Swallow it. Di sore harinya, Selinda pun sangat senang setelah menemukan kerang yang sangat besar. Melihat Selinda malah sibuk mencari makanan, si Bladdy pun menyuruh ke Selinda untuk membuat tanda agar tim penyelamat menyadari keberadaan mereka. Namun Selinda menolaknya karena dia merasa yang terpenting saat ini mereka harus mencoba bertahan hidup di pulau ini terlebih dulu. Mendengar hal itu, si Bladdy pun berniat untuk membuatnya sendiri. Melihat si Bradley yang kesakitan, Selinda pun berniat untuk menolongnya. Namun bukannya berterima kasih, si Bradley meminta ke Selinda untuk jaga jarak dengan dirinya karena dia merasa bawahan seperti Selinda tidak pantas dekat-dekat dengan CEO seperti dirinya. Mendengar hal itu, Selinda yang sangat kecewa pun memutuskan untuk pergi. Sticky dirty mules. Oh, not the snail thing. Okay. It's not okay. Nowhere to be. Dan setelah seharian ditinggal oleh Selinda, si Bradley yang tak bisa berbuat apa-apa hampir saja modar kelaparan. Namun untungnya, Selinda yang kasihan memutuskan untuk kembali dan mengatakan bahwa saat ini mereka bukanlah sedang di kantor. Jadi si Bradley dan Selinda itu derajatnya sama. Sesaat kemudian, Selinda yang sempat melihat jejak seekor bagong di hutan pun berniat untuk memburunya. Karena jika dia berhasil memburu si bagong, maka dia tidak akan pusing lagi memikirkan makanan untuk seminggu ke depan. Apalagi mereka tidak tahu kapan tim penyelamat akan datang. Hingga sesampainya di hutan, Selinda yang melihat jejak bagong pun bergegas mengikutinya.
Walaupun sempat hampir modar ditubruk oleh si Bagong, namun dengan kecerdikannya Selinda berhasil mencucuk si Bagong sampai modar. Melihat si Linda telah berhasil memburu Bagong itu sendirian, jelas saja membuat si Blendy kembali kagum dengan kemampuan si Linda. Hingga di malam harinya, mereka pun langsung membakar Bagong itu dan menyantapnya dengan lahap. Apalagi selama terjebak di pulau ini, mereka belum pernah memakan daging Bagong seenak itu. You literally broke. It's the bacon now. Singkat waktu, di keesokan harinya Selinda pun berniat pergi ke hutan guna mencari makanan. Namun di tengah perjalanan seketika dia pun sangat senang setelah melihat air curug. Di tengah rasa bahagia, Selinda yang merasakan cara rapal pun berniat untuk mandi. Di tengah asiknya mandi, Selinda pun dikagetkan oleh sebuah kapal yang melintas. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk meminta bantuan. Namun entah apa yang Selinda rencanakan, dia langsung mengurungkan niatnya dan bergegas bersembunyi seolah-olah tak ingin keberadaannya diketahui. Setelah kembali ke shelter, Selinda pun tak memberitahukan ke si Bradley bahwa dia baru saja melihat sebuah kapal. Kemudian si Bradley yang sudah muak tinggal di pulau ini pun mengajak Selinda untuk membuat rakit saja agar mereka bisa segera keluar dari pulau ini. Namun Selinda menolaknya karena dia merasa itu bukanlah ide yang sangat bagus. Selinda pun mengajak si Bradley untuk tinggal di pulau ini sampai bantuan datang. Apalagi si Bradley tak perlu khawatir karena semua makanan tersedia di pulau ini. Mendengar hal itu, jelas saja si Bradley pun sangat kesal ke Selinda karena tak memikirkan perasaannya. Kemudian dia yang kesal pun memutuskan keluar dari shelter Selinda dan berniat membuat shelter sendiri. My own camp. Oh, that's so hard. I wish you luck. Dan setelah menemukan tempat yang cocok, si Bradley pun bergegas membuat shelter. Namun bisa kita lihat si Bradley yang tak memiliki pengalaman tentang survei pun nampak kesusahan. Hingga setelah shelter ala kadarnya jadi, si Bradley yang sangat kelaparan pun berniat memakan serangga yang sedang merayap di sebuah batu. Namun rupanya serangga itu tidak bisa dimakan hingga si Bradley pun hampir saja modar keracunan. Kemudian dia yang sangat kelaparan pun berniat kembali ke shelter Selinda guna meminta makanan. The spread, huh? I have the knife. Oh, Namun seketika si Bradley pun nampak Herman melihat Selinda memiliki pisau. Kemudian Selinda pun menjelaskan bahwa pisau itu dia temukan di bibir pantai. Tanpa ada rasa curiga, si Bradley pun meminta maaf ke Selinda dan memohon agar Selinda mengizinkannya kembali ke shelternya. Tak ingin si Bradley modar kelaparan di pulau ini, Selinda yang kasihan pun langsung mengizinkannya. Thank you. Oh, mama. Setelah itu, Selinda pun mengajak si Bradley pergi jalan-jalan karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Rupanya Selinda mengajak si Bradley pergi ke atas tebing guna melihat pemandangan dari atas sana. Kemudian Selinda pun memberitahukan ke si Bradley untuk tidak pergi ke arah batu yang berlambang X karena di sana banyak tumbuhan beracun yang sangat berbahaya. Setelah menjelaskan itu, Selinda pun mengajak si Bradley untuk kembali. Namun si Bradley yang kelelahan meminta ke Selinda untuk beristirahat terlebih dulu. yep. Track down.
Dan akibat bebatuannya yang rapuh, si Linda pun hampir saja terjatuh dari atas tebing. Namun untungnya si Brady berhasil menolong si Linda. Dan setelah kejadian itu, kini mereka pun semakin dekat. Sambil menikmati belemcau yang sangat mantap, si Linda pun langsung menjelaskan tentang minuman liar bernama Pruno, di mana minuman itu terbuat dari buah-buahan yang sudah difermentasi. Dan jika si Brady ingin mencoba, dia sudah membuatnya sejak beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, si Brady yang sudah lama tidak mabok pun langsung ngajak si Linda untuk mabok bersama. Singkat waktu, di malam harinya sambil menikmati minuman liar, si Brady pun langsung menanyakan tentang masalah percintaannya si Linda. Kemudian si Linda pun langsung menceritakan tentang mantan suaminya yang doyan mabok dan suka main kasar. Di mana pada saat itu, setelah bertengkar dengan dirinya, si suami langsung pergi ke bar untuk mabok. Namun di tengah perjalanan, dia harus modar akibat mengalami kecelakaan. Setelah menceritakan masa lalunya, si Linda yang oleng parah pun langsung tepar. Car accident. Di keesokan harinya, seketika mereka pun panik setelah tiba-tiba badai datang. Di tengah kepanikan, mereka yang melihat air laut mulai naik pun bergas pergi ke tempat yang lebih tinggi. Hingga tidak lama kemudian, mereka yang melihat sebuah gua pun berniat berlindung di sana. Setelah di dalam gua, si Brady yang melihat si Linda kedinginan pun meminta ke si Linda untuk memeluknya guna menghangatkan badan. Di keesokan harinya, setelah badai reda, si Linda pun panik setelah si Brady tiba-tiba menghilang. Takut terjadi apa-apa, dia pun bergegas mencarinya. Namun rupanya si Brady sedang sibuk membuat sesuatu. Mendengar si Linda memanggil, si Brady pun bergegas pergi menemuinya. Setelah itu, dikarenakan shelter mereka sudah rusak akibat diterjang badai, si Brady pun mengajak si Linda untuk membuat shelter baru. Singkat waktu, setelah selesai membuat shelter, si Brady pun berterima kasih ke si Linda karena selama ini dia selalu menolongnya. Dan sebagai tanda ucapan terima kasih, si Brady akan memasakkan spesial untuk si Linda. Mendengar hal itu, jelas saja si Linda pun sangat senang melihat si Brady yang kini sudah berubah. Di malam harinya, setelah makanan itu berhasil dibuat, si Brady pun meminta ke si Linda untuk segera mencicipinya. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, si Linda pun langsung memakannya. Of course, we gotta get fancy. Maybe you should lay down. Namun setelah memakan masakannya si Bradley, tiba-tiba si Linda merasakan pusing dan langsung tepar. Rupanya makanan itu sudah diracun oleh si Bradley agar dia bisa segera pergi dari pulau ini, meninggalkan si Linda menggunakan rakit yang diam-diam sudah dia buat. Fuck you, Linda! Entah kualat atau apa, rakit yang si Brady tumpangi harus hancur setelah diterjang ombak yang sangat besar. Dan di saat dirinya hampir mendati relap, lagi-lagi si Linda menolongnya. Walaupun dirinya juga ripuh terkena racun, si Linda berusaha menyelamatkan si Bradley. Di keesokan harinya, si Bradley pun langsung menjelaskan bahwa dia tak berniat mencelakai si Linda, di mana sebenarnya dia hanya ingin membuat si Linda pingsan saja agar dia bisa segera pergi dari pulau ini. Setelah mendengar hal itu, bukannya marah, si Linda malah memberikan cumi bakar untuk si Bradley makan. There you go. Things are gonna have to change. We should still have a queasy tummy. You're a slave to your biology. Can't move.
Dan setelah memakan gulita itu, tiba-tiba tubuh si Brady menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Rupanya Selinda sengaja memberikan gulita cincin biru yang sangat beracun, di mana racunnya itu akan menghentikan semua saraf si Brady sementara waktu. Si Brady pun tak perlu khawatir karena racun itu tidak akan menghabisinya. Setelah menjelaskan semuanya, Selinda pun berniat melakukan sesuatu. When I was a little girl, we used to do it all the time. Ready? It's okay. Rupanya Selinda hanya mencucuk seekor tikus saja, di mana dia ingin memberikan peringatan ke si Brady agar tidak berani macam-macam jika tak ingin bernasib sama seperti tikus itu. Setelah mendapatkan ancaman itu, kini si Brady pun terlihat murung setelah mengetahui sifat aslinya Selinda. Melihat si Brady yang tak mau bicara, Selinda pun meneruskan pergi ke hutan guna mencari makanan. Such a sour boss. Lalu di saat sedang mengambil buah-buahan di pinggir pantai, Selinda pun dikagetkan oleh suara kapal yang datang dan betapa syoknya dia setelah mengetahui ternyata itu adalah si Juri. Dan bukannya senang, bisa kita lihat Selinda nampak pura-pura bahagia setelah si Juri berhasil menemukannya. Setelah mengetahui si Brady masih hidup, si Juri pun meminta ke Selinda untuk mengantarkannya ke sana. I just need to get my stuff. Sorry, just You'd like mango? yum yum yum. Di perjalanan, Selinda pun terlihat merencanakan sesuatu agar si Juri tidak bertemu dengan si Bradley. Rupanya Selinda sengaja membawa si Juri ke atas tebing agar bisa mencelakainya, hingga si Juri yang tak tahu medan itu pun harus terprosok dari atas tebing. Kira-kira apa yang akan Selinda lakukan selanjutnya? Kemudian sesampainya di shelter, Selinda pun merasa bersalah dengan apa yang baru saja dia lakukan. Melihat hal itu, jelas saja si Bradley pun merasa heran karena tak seperti biasanya Selinda bersikap seperti itu, tanpa si Bradley ketahui bahwa Selinda baru saja menghabisi tunangannya. Di sore harinya, si Brady yang melihat jejak Bagong pun mengajak Selinda untuk memburunya. Namun Selinda menolak karena saat ini dirinya sedang tidak enak badan. Mendengar hal itu, si Brady pun berniat untuk memburunya sendiri. Singkat waktu, di malam harinya Selinda pun dikagetkan oleh seorang yang memanggil namanya dari arah laut. Karena kepo, Selinda pun bergegas mengeceknya. You are. Rupanya kengerian itu hanya mimpi buruk Selinda saja akibat dari rasa bersalahnya karena telah menghabisi si Juri. Kemudian kita diperlihatkan ke si Brady yang sedang memburu seekor bagong di pinggir pantai. Selepas bagong itu pergi, si Brady pun kaget setelah melihat sebuah tangan yang terkubur pasir dan betapa syoknya dia setelah mengetahui ternyata itu adalah si Juri. Di tengah kesedihan, dia pun sangat yakin bahwa Selinda lah yang telah menghabisi si Juri. Kemudian dia pun bergegas pergi menemui Selinda.
Dan setelah bertemu dengan si Linda, si Bradley pun meminta ke si Linda untuk mengaku saja karena kini dia sudah mengetahui semuanya bahwa si Linda lah yang telah menghabisi si Juri. Namun si Linda menjelaskan bahwa si Juri modar akibat terpleset saat akan menemuinya. Dia pun tak berani menceritakannya karena tak ingin si Bradley bersedih. Mendengar hal itu, jelas saja si Bradley pun tak mempercayainya karena dia sangat yakin si Linda lah yang menghabisi Juri seperti dia menghabisi suaminya dulu. Dirasa kekopetannya sudah terbongkar, si Linda yang panik pun langsung update ke tengah hutan. Setelah adu mekanik yang sangat sengit, si Brady yang tercucuk pun memutuskan untuk kabur ke tengah hutan. Melihat si Brady kabur ke arah batu yang berlambangkan X, si Linda pun terlihat merencanakan sesuatu. Setelah jauh abret-abretan, si Brady pun sampai ke si lain bagian pulau itu dan betapa soknya dia setelah melihat sebuah resort mewah ada di sana. Melihat hal itu, kini si Brady pun menyadari bahwa selama ini si Linda telah membohonginya. Kemudian dia pun bergegas pergi ke resort guna meminta bantuan. Namun sesampainya di resort, seketika si Bradley pun panik setelah mendengar suara si Linda yang sudah berada di resort ini lebih dulu. Kemudian si Linda pun menjelaskan bahwa sebenarnya mereka bisa saja diselamatkan sejak lama. Namun si Linda belum siap meninggalkan pulau ini, apalagi setelah menemukan resort dan berhasil menyelinap masuk, dia bisa merasakan kemewahan yang selama ini dia idamkan. Kemudian si Linda pun menjelaskan alasan dia tak ingin pergi dari pulau ini karena ingin hidup bersama dengan si Brady. Dia pun terpaksa menghabisi juri dan penduduk lokal agar tak membawa si Brady pergi, di mana si Linda merasa alasan mereka selamat dari kecelakaan itu karena sudah ditakdirkan Sang Maha Kuasa untuk hidup bersama. Dan saat dirinya terpojok, si Blackie pun meminta maaf ke si Linda atas perlakuannya dulu. Namun kini dia sudah berubah berkat bantuan si Linda. Dia pun sangat kagum dengan si Linda karena selalu merawatnya dengan tulus selama terjebak di pulau ini. Si Blackie pun mengajak si Linda untuk hidup bersama dan memulai dari nol karena dia sangat yakin mereka bisa hidup bahagia. Terlebih lagi apa yang mereka butuhkan tersedia di pulau ini. Mendengar hal itu, jelas saja si Linda pun sangat senang karena itu yang selama ini dia inginkan. Namun tiba-tiba, I love you so much. namun ternyata bacotan itu hanyalah heos belaka agar si Linda lengah saja. Hingga setelah berhasil mengambil senapan FF-nya, si Blackley pun berniat menghabisi si Linda. Namun sungguh suwe akibat senapan itu tidak berfungsi. Si Blackley harus dihajar sampai modar menggunakan stik golf. Singkat waktu, setahun kemudian berkat cerita bohong yang dia tuliskan di buku, kini si Linda pun menjadi orang yang sangat terkenal. Dan dikarenakan banyak yang suka dengan ceritanya si Linda, pas sutradara pun akan mengangkatnya ke sebuah film. Kira-kira apakah kekopetan si Linda itu akan terbongkar? Ya tidak tahu karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Saint Help tahun 2002 genep. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan video terbaru lainnya hanya di Wadi Channel Review. See you next and bye-bye.